Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyad Abdul Bagis dengan NIM 12451111345. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pemrograman web itu terkait fetching API. Nanti akan saya gunakan API public dari Quran, API Quran. Sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwanto Sanjaya selaku dosen mata kuliah pemrograman web. Nah, langsung saja masuk ke hasil pekerjaan saya. Nah, di sini sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur foldernya. Di sini saya menggunakan text stack React, kemudian menggunakan bahasa pemrograman TypeScript, eh, kemudian ya langsung connect pakai Vite ya. Buat React-nya React by Vite, nggak menggunakan CRA, create atau create React app. Nah, di bagian sini terdapat beberapa komponen ataupun struktur folder yang telah disediakan oleh Vite React. Di sini ada node modules, kemudian public source, di dalamnya ada assets, komponen, folder. Ini yang bagian yang pentingnya yang perlu diingat. Kemudian ada git ignore, ESLint config.js, index HTML, package log.json, package JSON, readme.md, tsconfig app.json, tsconfig.json, tsconfig node.json, dan pythonfig.ts. Nah, sebenarnya karena saya menggunakan TypeScript, otomatis di sini ada TS-TS-nya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan JavaScript, ya nanti JS ataupun nanti JSX. Nah, di sini mungkin ya kalau saya jelaskan di bagian package log.json ada beberapa hal yang ada package di sini. Nama package-nya, kemudian dependencies yang diinstal seperti oh ya, untuk stylingnya saya menggunakan Tailwind CSS dan ada React DOM dan React Router DOM. Kemudian di sini ada package JSON-nya dan di sini ada readme.md, tsconfig app.json ini untuk modul-modul dan compiler si TypeScript dan lainnya sintax nih. Yang pythonfig.ts ini untuk plugin. Jadi di sini saya menggunakan React, otomatis di sini pluginnya udah ada React dan stylingnya saya menggunakan Tailwind CSS. Lanjut, ESLint. ESLint ini sebagai salah satu convention dalam sebuah bahasa pemrograman. Jadi nanti dia tuh membuat ataupun memberitahu kalau codingannya ini sedikit berbeda nih dari aturannya. Nah, jadi nanti ada sedikit problem ataupun error message yang akan ditampilkan oleh si ESLint tersebut. Dan ini git ignore, ya gunanya untuk ya seperti data-data apa ya, data-data kredensial dari sebuah aplikasi ataupun sebuah project. Nah, untuk bagian terpentingnya itu di sini ada beberapa folder baru. Pertama itu components. Nah, jadi kita mengenal suatu file ataupun suatu page di React itu disebut components. Di sini saya mempunyai dua buah components. Yang pertama Quran page.tsx. TSX ini artinya TypeScript XML. Jadi TypeScript yang dijalankan di XML karena TypeScript ketika kita mau jalankan di sebuah browser itu nggak bisa ditampilkan. Jadi kita butuh sebuah HTML yang akan menampilkan sebuah TypeScript. Jadi kita menggabungkan isi TypeScript ke dalam HTML agar codingan kita ataupun ya kode kita bisa tampil di browser. Kemudian ada surah detail. Kemudian di sini saya membuat folder khusus untuk router. Jadi di sini kita bisa nge-custom router dari sini menggunakan app nama foldernya app.router.tsx. Jadi saya nanti cukup mengambil part-partnya saja langsung masuk ke FTSX nih. Di FTSX saya ngambil app router nih. Router provider FTSX masuk ke app router ini. Kemudian dilanjutkan ke main TSX nih. Bisa dilihat main TSX ngambil strict mode. Dia ngambil nih create root document get element by ID. Sebenarnya kan HTML nih. Get element by ID ini kan satu permintaan untuk
JavaScript native, kemudian diambil root, kemudian di-render. Jadi nanti kita ngerender si app ini masuk ke sini, kemudian habis rendering app ini diambillah app router ini kan. App router ini masuk ke app router TSX. Nah, si app router TSX mengambil seluruh komponen yang akan ditampilkan ke dalam bentuk browser. Nah, dari si string app ini, yang app ini itu akan masuk ke dalam si index.html. Nih, source main TSX yang dipanggilnya source masuk ke main TSX. Nah, div ID-nya root. Jadi untuk menampilkan TS ke dalam browser itu ujung-ujungnya butuh index HTML karena ya balik lagi browser mendukung hypertext markup language untuk menampilkan suatu bahasa pemrograman atau kode ke dalam browser. Nah, masuk ke dalam hasil codingan saya. Ini saya menggunakan TypeScript. Jadinya kita perlu menginisialisasi dulu sebuah interface. Jadi kita perlu memberitahu dulu nih blueprint-nya lah. Blueprint ataupun atribut-atribut yang ada nanti di dalam sebuah API. Jadi kan nanti di dalam sebuah API JSON-nya. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi di sini kita harus perlu mendetailkannya. Kalau teman-teman menggunakan JavaScript ataupun ya JavaScript, JSX, React.js, teman-teman nggak perlu nih ngasih tahu nomor, number, nama string, nama latin string. Tetapi kalau di TSX butuh ini, di TypeScript butuh ini. Karena ya agar mudah di-maintain lah kodenya. Dan juga nanti teman-teman kan butuh dokumentasi. Yang menggunakan kode ini kan juga bukan teman-teman. Jadi butuh dokumentasi agar orang lain juga bisa menggunakan kode ini. Jadi ada inisialisasi awal, nama latin itu string, jumlah ayat tipe data number, tempat turun string, arti string, deskripsi string. Kemudian di sini ada function, nama Quran page dengan menggunakan arrow function. Kemudian di sini ada beberapa custom hook. Ada beberapa hook di sini. Pertama, kok surah list. Surah list ini nanti di surah list ini isinya untuk menyimpan data surah list. Kemudian nanti set surah list itu gunanya untuk function dari set surah list. Kemudian dia disimpan di dalam hook yang namanya useState. Makanya nanti di sini dia tugas surah list dan set surah list itu mengingat suatu hal yang akan kita simpan. Kemudian jangan lupa karena kita pakainya TS, jadi di sini ada tulis surat yang kita kasih tahu bahwa itu di dalam surat itu ada array. Ini disebut generic kalau di dalam sebuah TypeScript. Kemudian di sini ada function loading, di dalamnya ada hook juga. Kemudian di sini ada boolean ataupun pilihan yang nilai awalnya true. Jadi loading dulu nih nilai awalnya true. Ketika misalkan file data itu nggak sampai, baru nanti akan false. Jadi default parameternya true. Atau kita sebut di sini proofs namanya. Kalau di React sebutannya proofs. Dan ada untuk error. Jadi dia ngehandle si errornya, error, set error, use state juga dengan string, dengan state awal itu parameternya 0. Kemudian setelah ada use state sebagai hal untuk menyimpan suatu state, ditambahkanlah use effect. Use effect ini gunanya untuk efek samping dari state itu. Jadi ketika state ini dilakukan, apa sih efek sampingnya? Nah, efek sampingnya itu seperti page API itu salah satunya. Jadi use effect, kemudian kita buat arrow function dengan page Quran, kemudian dibungkus di dalam suatu try exception dengan sebuah response page. Jadi kayak misalkan saya membuat response dulu, buat function wait page Quran, mengambil ini API public yang saya ambil, kemudian if response-nya oke, throw, jika responsnya oke, kita kasih tahu nih error gagal mengambil data dari API. Ketika set error ini 0, set is loadingnya true. Kemudian kalau enggak, ya kita ambil wait response JSON-nya. Jangan lupa response-nya .json karena file di API-nya berbentuk JSON, JavaScript Object Notation.
Kemudian baru kita ambil datanya set surah list data.data karena eh, ininya kita buat fungsinya data, baru kita ambil data dari si API-nya. Kemudian baru kita catch, kita tangkap errornya. Error unknown, set error, error instance of, error, baru kasih error message, baru eh, ini disebut ternary operator. Ternary operator itu membandingkan eh, dua buah hal. Kalau biasa kan kita menggunakan ya seperti else, jadi kalau if else kan bisa membandingkan banyak hal kan. Kalau ternary operator ini cuma bisa membandingkan dua hal. Baru kita kasih message terjadi kesalahan saat membuat data. Baru finally set loading false. Nanti akhirnya itu final set loading is false. Ini jadi kita buat asynchronous, baru kita await fetch-nya, baru kita await respon JSON. Cara untuk nge-fetching sebuah API. Nah, setelah itu ya udah baru kita return hasilnya. Kita return. Return ini gunanya nanti untuk menampilkan menampilkan hal-hal yang akan ditampilkan di dalam sebuah browser. Nah, jadi karena saya menggunakan Tailwind untuk stylingnya, jadi ya class name, gunakan class name, baru kita styling min screen, nanti screennya sesuai horizontal, kemudian background linear to BR itu background linear, salah satu background linear, kemudian from teal to emerald 100, PY 4, PX4, SMPX6, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada max width, max auto, text center, dan lain-lainnya. Di sini teksnya 4XL, MB ini untuk nanti responsivitas ke dalam sebuah handphone. Baru di sini namanya Al-Quran Digital, kemudian di sini tekstil, dan lain-lainnya. Nah, baru di sini kita aktifkan is loading. Jika dia masih loading, nanti akan tampil memuat data surah. Ketika kita catch error, di sini akan ditampilkan window reload location. Kemudian kita tangkap errornya di sini. Nah, setelah itu baru kita setelah kita dapatkan catch fetch API dari surat list tadi, baru kita tangkap surat listnya ke dalam .map. .map ini nanti jadinya dia ngelooping semua surat itu, jadi nanti suratnya akan semuanya tertangkap. Jadi 114 surat itu akan tertangkap. Baru kita linkkan ke dalam surat nomor. Ini nanti gunanya nanti kita di nomor itu nanti langsung di map surat itu nanti tertera langsung nomornya. Key-nya surat nomor. Kemudian di sini link ya nanti surat nomor ini bisa langsung kita panggil. Ini surat nomor, nama Latin, artinya, namanya, langsung kita masukkan ke dalam situ. Baru kita tutup linknya. Nanti baru kita panggil di FTSX-nya sebagai sebuah router. Router kan nanti itu ada use navigate, link, dan lain-lainnya. Use params juga kan. Ini untuk audio. Nah, lanjut ke surat detail. Ini terkait detail dari surat seperti nomor ayat, teks Arab, teks Latin, teks Indonesia, kemudian nama Latin, arti, tempat turun, jumlah ayat, deskripsi, audio, full, ayat. Sama seperti tadi, pertama ada interface. Interface ya ini untuk blueprintnya atau atribut yang akan ditampilkan di dalam suatu TypeScript. Karena kita pakai TypeScript, nanti ya tentunya ada interface. Lanjut, nggak lupa ya, kita perlu export default Quran page-nya untuk ekspor Quran page agar bisa nanti kita panggil di AppRouter TSX-nya. Dan ini export default function surat detail. Nah, karena kita langsung export default di sini, di bawahnya jadinya nggak perlu export default si surat detailnya lagi. Langsung saja nih, export default function surat detail. Dan di sini ada beberapa hooks. Yang pertama use params, habis itu use state. Di sini use params-nya pakai ID. Jadi nanti si ID ini akan mengubahnya menjadi bentuk strings karena kita menggunakan use params. Kemudian di sini ada use state seperti biasa yang seperti saya jelaskan tadi untuk menyimpan suatu data dan memberikan fungsi suatu data tersebut, data, set data, query, set query. Kemudian use state di sini ada 5. Defaultnya default parameternya 5. Kemudian kalau surat data ini 0,
Kemudian ini untuk handling errornya, constant error, set error, ya parameter awalnya 0. Jangan lupa kita kasih generic datanya, karena kita menggunakan TypeScript. Nah, kemudian baru kita kasih efek sampingnya. Efek sampingnya langsung kita, berarti kan fetch. Kita buat function namanya fetch surat detail, kemudian asing asing dengan tipe asinkronus dan arrow function, kemudian kita bungkus ke dalam suatu try exception, baru kita panggil hook si use state tadi, set error, baru kita response buat function untuk nge-fetch sebuah API-nya, jadi response await fetch API Qurannya, kita tangkap ini, kemudian jika responsnya oke, baru kita, kalau enggak ya throw new error gagal mengambil data surah. Kalau enggak itu const d ini kayak tadi data, yang ini kita manggil functionnya namanya d, kita await response JSON, JavaScript Object Notation, karena ingat tadi API itu mengembalikan data yang namanya JSON. Kalau kita responnya cuman response ataupun karena mengambil ini function ini itu nggak akan, atau response.data itu nggak akan terambil karena yang ditangkap itu response.json. Baru kita panggil state set datanya data.data d.data, karena di sini functionnya d, baru ambil datanya. Kalau enggak, kita catch const error, instance of error, sama kayak tadi ternary operator, set error, error. Kalau ya ini namanya ini ya, apa namanya, or error plus terjadi kesalahan saat membuat data. Nah, kemudian baru di sini fetch surah detail by ID, if error return, nah baru dikasih returnnya. Return error, if data, return ini p paragraph, sini class name, text center, ada animate pulse, jadi animasi berputar gitu. Namanya nanti memuat detail titik-titik. Nah, baru return untuk menampilkan datanya. Dan di sini ada min screen, link, linkkan ke sebuah beranda, ini ada value nanti option value ataupun nanti drop down option, dan di sini ada set audio, tag audio seperti HTML yang namanya nanti kita ambil dari data.audio full Pori. Baru if class name kita panggil ayatnya data.ayat, map teks Arab, teks Latin, teks Indonesia, baru kita tutup dengan div dan habis. Nah, di router itu nanti kita ambil part dari Quran page-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Langsung saja ke demo aplikasi yang saya buat. Nah, kira-kira seperti ini aplikasinya, Al-Quran Digital, baca dengan ayat. Coba kita pilih Al-Baqarah. Di sini udah ada judul, kemudian deskripsi dan lain-lain. Di sini kita bisa pilih qori'nya siapa aja. Contoh ini Syari Rashid Al-Afasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada nama Arab dan nama Latinnya. Kemudian di sini ada artinya juga. Kemudian ada apa lagi? Ini full 114 ayat karena kita pakai function map tadi. Jadi dia nge-looping semua API yang ada di dalam API public tadi. Sampai Anas, dan dari Al-Fatihah sampai Anas. Contoh Anasnya, di sini kita bisa pilih drop down si korek tadi ada 5 buah sesuai dengan API yang saya tangkap. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.